Oke, hari ini kita akan membahas draft laporan dari Kontras, dosa impunitas. Ini kajian sistematis soal kegagalan pemerintahan Jokowi selama 1 dekade dalam menuntaskan pelanggaran berat HAM. Yap, laporannya udah padat banget. Datanya kuat, pemetaan janjinya juga, runut. Tapi setelah selesai baca, saya kok merasa ada satu pertanyaan besar yang, masih gantung ya. Pertanyaan terus kenapanya itu ya? Nah, itu dia. Kayak nonton dokumenter bagus, tapi kesimpulannya diserahkan ke penonton. Ada potensi yang belum tergali di sini. Setuju. Oke, kita langsung masuk aja ya. Poin pertama dari saya. Laporan ini sangat kuat mendokumentasikan kegagalan masa lalu, tapi bisa lebih tajam lagi kalau secara gamblang nunjukin gimana semua dosa ini jadi fondasi buat tantangan HAM di masa depan. Maksudnya gimana tuh? Sekarang ini kan munculnya lagi figur-figur kayak Prabowo Subianto itu disajikan seperti ya sebuah ironi di akhir cerita. Kayak plot twist yang menyedihkan gitu ya. Persis, bukan sebagai sebuah akibat yang logis dari sistem impunitas yang dibiarin membusuk 10 tahun. Oke. Tapi bukannya tugas laporan kayak gini emang buat merekam sejarah, mendokumentasikan fakta apa adanya. Kalau kita kebanyakan ngomongin masa depan, apa nggak jadi spekulatif dan keluar dari koridor fakta? Pertanyaan bagus, dan itu valid banget kekhawatirannya. Tapi ini bukan soal meramal, ini soal nunjukin sebab akibat. Oke. Sekarang ini, benang merah antara kegagalan Kemarang dan ancaman di depan itu masih putus. Pembaca yang harus nyambungin sendiri. Padahal, kita bisa bingkai ulang narasinya. Dibingkai ulang gimana? Bukan cuma sebagai catatan kegagalan, tapi sebagai analisis gimana dekade impunitas ini secara aktif menciptakan sebuah enabling environment, lingkungan yang permisif. Ah, oke. Ekosistem yang subur buat kembalinya kekuatan Orde Baru. Gitu ya? Tepat. Jadi tesis utamanya bisa digeser dikit, bukan lagi sekedar pemerintahan Jokowi gagal, tapi kegagalan pemerintahan Jokowi secara sistemik telah membuka gerbang bagi kembalinya kekuatan represif. Dengan begitu, kemunculan Prabowo itu bukan lagi kebetulan atau ironi, tapi Sebuah konsekuensi yang bisa diprediksi. betul. Dan ini mengubah laporan dari sekedar dokumen sejarah jadi sebuah, Peringatan yang mendesak. oke, saya nangkep. Terus, cara konkretnya gimana biar nggak jadi spekulatif? Kita bisa mulai dari struktur, coba lihat bab 4, penjahat HAM jadi pejabat, dan bab 5, soal obral bebas tanda jasa. Sekarang kan rasanya kayak contoh kasus lain aja. Iya, kayak bagian dari daftar kegagalan yang panjang. Nah, gimana kalau dua bab itu kita posisikan sebagai klimaks, puncak dari semua masalah impunitas yang dibahas di bab-bab sebelumnya? Jadi alurnya menanjak, ini masalahnya, ini buktinya, dan inilah hasilnya yang tak terhindarkan. Wah, itu bakal bangun momentum naratif yang jauh lebih kuat sih. Iya kan? Terus untuk menjawab soal spekulasi tadi, mungkin di bagian kesimpulan bisa kita perkuat dengan data eksternal yang udah ada. Misalnya kita rujuk laporan Amnesty atau lembaga lain soal tren di tahun pertama pemerintahan baru. Nah, Jadi kita cuma nunjukin, pola yang diidentifikasi di era Jokowi ini sekarang terbukti mengalami percepatan. Jadi bukan prediksi, tapi konfirmasi.
Kita bisa mulai dari struktur. Coba lihat bab 4, penjahat HAM jadi pejabat, dan bab 5, soal obral bebas tanda jasa. Sekarang kan rasanya kayak contoh kasus lain aja. Iya, kayak bagian dari daftar kegagalan yang panjang. Nah, gimana kalau dua bab itu kita posisikan sebagai klimaks? Puncak dari semua masalah impunitas yang dibahas di bab-bab sebelumnya. Jadi alurnya menanjak. Ini masalahnya, ini buktinya, dan inilah hasilnya yang tak terhindarkan. Wah, itu bakal bangun momentum naratif yang jauh lebih kuat sih. Iya kan? Terus untuk menjawab soal spekulasi tadi, mungkin di bagian kesimpulan bisa kita perkuat dengan data eksternal yang udah ada. Misalnya kita rujuk laporan Amnesty atau lembaga lain soal tren di tahun pertama pemerintahan baru. Nah, Jadi kita cuma nunjukin, pola yang diidentifikasi di era Jokowi ini sekarang terbukti mengalami percepatan. Jadi bukan prediksi, tapi konfirmasi. Tepat sekali. Itu langsung menjawab pertanyaan, so what? Misalnya nih, ada kalimat di laporan yang bisa kita ubah, mungkin sekarang bunyinya, kasus Paniai tidak berhasil diselesaikan secara yudisial. Oke, standar ya. Bisa kita buat lebih kausal. Jadi gini, kegagalan total penyelesaian yudisial kasus Paniai itu bukan cuma menunda keadilan bagi korban. Tapi lebih dari itu. Betul, tapi juga mengirimkan sinyal berbahaya ke seluruh aparat keamanan bahwa akuntabilitas itu bukan lagi prioritas. Saya suka itu. Sinyal berbahaya. Dan sinyal inilah yang kemudian bergema lebih keras di tahun-tahun berikutnya. Jadi pembenaran buat pendekatan keamanan yang represif hari ini. Nah, dengan kalimat kayak gitu, hubungannya jadi jelas banget. Satu kegagalan spesifik di awal ternyata punya efek domino sampai sekarang. Bobot laporannya jadi jauh lebih berat. Bukan lagi sekedar daftar kegagalannya, tapi analisis tentang gimana sistem impunitas mereproduksi dirinya sendiri. Oke. Ini nyambung ke poin berikutnya yang mau saya angkat. Kalau kita udah bahas soal sistemnya, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa? Kenapa keputusan-keputusan ini diambil? Nah, iya. Kenapa seorang pemimpin yang citranya merakyat, janji-janjinya pro-HAM, justru berakhir melakukan hal sebaliknya? Ini kan bukan cuma soal sistem, tapi juga soal orangnya. Tepat. Dan ini membawa kita ke poin kedua. Analisis di laporan ini udah tajam banget di level kebijakan dan institusi. Kita tahu apa yang terjadi, bagaimana itu terjadi. Tapi, Lubang terbesarnya di pertanyaan mengapa? persis, mengapa Jokowi mengambil keputusan-keputusan itu? Penjelasan yang ada sekarang kan cenderung berhenti di pragmatisme politik. Jawaban yang aman banget ya, tapi kurang memuaskan. Rasanya kayak jawaban standar yang bisa berlaku buat siapa aja. Setuju. Kurang spesifik dan nggak menjelaskan kontradiksi besar antara citra dan tindakan. Kayaknya ada yang bisa digali lebih dalam dari sisi gaya kepemimpinan atau bahkan psikologi personalnya. Nah, itu dia. Tapi kita harus hati-hati banget di sini. Memasukkan analisis psikologi apalagi pakai istilah kayak narcissistic personality disorder atau NPD. Itu kan riskan. Sangat riskan. Kita bukan psikolog. Nanti bisa dianggap serangan personal atau diagnosis amatiran. Gimana caranya kita menyajikan ini sebagai alat analisis yang valid, bukan buat menghakimi? Poin yang krusial, tentu tujuannya bukan buat pasang label ya. Sama sekali bukan. Kita harus bilang itu secara eksplisit. Tujuannya adalah menggunakan konsep dari psikologi kepemimpinan sebagai lensa analisis. Lensa analisis. Oke, sama kayak kita pakai lensa ekonomi atau sosiologi. Lensa ini bisa bantu kita memahami pola perilaku yang kalau dilihat dari sudut pandang politik biasa, tampak nggak logis. Contohnya? Misalnya, kebutuhan konstan akan citra positif. Kenapa pencitraan jadi begitu penting, bahkan sampai mengorbankan janji-janji fundamental? Oke. Kalau dibingkai sebagai lensa untuk memahami pola, bukan mendiagnosis individu, saya rasa bisa diterima. Ini bisa ngasih kerangka baru buat baca data yang udah ada di laporan. Betul, contoh paling jelas ada di tabel 1.1 di bab I, yang isinya kutipan pidato Jokowi di Hari HAM tiap tahun. Iya, saya ingat. Kalau dibaca gitu aja, ya kelihatannya daftar janji yang diingkari. Tapi coba kita pakai lensa tadi. Oke, gimana bacanya? Pola retorika yang diulang-ulang tiap tahun tanpa kemajuan konkret itu bisa dibaca sebagai gejala dari kepemimpinan yang lebih fokus pada performa publik dan citra, bukan hasil nyata. Jadi itu bukan lagi sekadar janji kosong, tapi sebuah ritual tahunan buat menjaga penampilan. Tepat. Dan obsesi pada citra ini adalah salah satu ciri yang sering dibahas dalam literatur kepemimpinan narsistik.
Jadi kita nggak bilang Jokowi narsistik, tapi kita bilang pola perilaku ini konsisten dengan ciri-ciri kepemimpinan yang... Yang fokus pada citra, oke, itu lebih objektif. Lalu gimana dengan keputusan lain, kayak pemberian pangkat jenderal kehormatan buat Prabowo? Nah, itu juga. Laporan sekarang kan membacanya murni sebagai transaksi politik pragmatis. Iya kan? Dengan lensa baru ini, kita bisa nambahin lapisan makna. Selain transaksi politik, itu juga bisa dilihat sebagai cerminan tendensi pemimpin yang mengelilingi diri dengan aliansi yang memperkuat citra dan kekuasaannya. Bahkan kalau harus mengorbankan prinsip. Jadi keputusannya bukan cuma pragmatis tapi juga didorong motif psikologis buat ngamanin legasi dan citra dirinya. Penjelasan yang lebih kaya. Betul. Dan ini juga bisa kita terapkan untuk menganalisis figur Prabowo sendiri kan? Laporan udah nyebut pengangkatannya masalah karena rekam jejaknya. Kita bisa perdalam lagi kenapa itu masalah buat masa depan. Bisa banget. Mungkin bisa kita kutip temuan dari riset lain. Ada kan kasus UAJY yang mengidentifikasi gaya kepemimpinannya sebagai otoriter, temperamental. Wah, waham kebesaran juga kalau nggak salah. Nah, itu. Dengan data pendukung itu, argumennya jadi lebih kuat. Masalahnya bukan cuma masa lalunya, tapi juga gimana gaya kepemimpinan kayak gitu sangat berisiko memperburuk pola impunitas yang udah mapan. Oke, jadi kita nggak cuma nyajin fakta, tapi juga nawarin penjelasan yang lebih dalam soal motivasi manusia di balik keputusan politik. Analisisnya jadi lebih hidup. Tepat. Analisis psikologis ini ngasih kita gambaran mengapanya. Nah, sekarang mari kita lihat gimana semua elemen ini, janji, sistem macet, psikologi pemimpin, bertemu di satu titik. Dan titik api pertamanya kan, kasus Paniai. Ini membawa kita ke poin ketiga. Betul sekali. Kasus Paniai ini disajikan di bab 2. Detail banget, kuat. Nggak ada yang salah sama isinya. Tapi posisinya dalam struktur sekarang rasanya kayak pulau tersendiri. Saya juga ngerasain itu. Disajikan secara kronologis sebagai kasus pelanggaran HAM berat pertama di rezim Jokowi. Akurat. Tapi potensinya jauh lebih besar dari itu. Logika kronologisnya sih masuk akal ya, mudah diikuti. Cuma kalau kita misahin tiap isu ke dalam babnya sendiri, ini bab janji, ini bab Paniai, ini bab impunitas, kita berisiko kehilangan kekuatan naratifnya. Nah, itu dia. Pembaca bisa jadi ngelihat Paniai sebagai satu tragedi besar, tapi ya udah, terpisah dari masalah sistemik lainnya. Pertanyaannya, kalau kita jadiin Paniai benang merah, apa strukturnya nggak malah jadi rumit dan bolak-balik? Kekhawatiran yang wajar, caranya bukan dengan ngebahas Paniai di tiap halaman, tapi dengan menjadikannya sebagai studi kasus utama yang dirajut di sepanjang laporan. Oke, dirajut bukan disebar. Betul, posisikan Paniai bukan cuma sebagai peristiwa pertama, tapi sebagai mikrokosmos dari seluruh dosa impunitas itu sendiri. Di dalam kasus Paniai ada semua elemennya, janji presiden, proses hukum cacat, impunitas aparat. Sampai kegagalan pertanggungjawaban komando. Oke, jadi Pani jadi jangkarnya ya. Setiap kali kita bahas konsep abstrak kayak impunitas, kita bisa langsung rujuk ke Paniai sebagai contoh konkretnya. Tepat. Biar argumennya lebih membumi, kita bisa mulai dari bab 1. Setelah kita paparin janji-janji nawacita, kita bisa tutup bab itu dengan satu paragraf tajam. Kayak gimana tuh? Sesuatu seperti, hanya berselang beberapa bulan setelah janji-janji indah itu diucapkan, ujian pertama datang dari sebuah desa terpencil di Paniai, dan cara negara merespons ujian itu menjadi pertanda bagi seluruh dekade yang akan datang. Wih, itu langsung bikin ketegangan. Ngasih tahu pembaca, perhatikan kasus ini. Ini kuncinya. Iya kan? Terus benang merah itu ditarik terus. Di bab 3 soal impunitas, contoh pertama dan utama yang kita angkat, ya vonis bebas satu-satunya terdakwa kasus Paniai. Ini bikin konsep impunitas yang tadinya teoretis jadi terasa sangat personal dan menyakitkan. Bukan lagi istilah hukum, tapi wajah korban. Dan bisa kita lanjutin lagi di bab 6 soal jalan pintas non-yudisial. Kita bisa argumenin di sana bahwa kegagalan total jalur yudisial di Paniai, inilah yang kemudian jadi pembenaran pemerintah buat makin gencar dorong jalur non-yudisial. Jadi ada hubungan sebab akibatnya. Bukan dua hal terpisah. Karena pengadilan gagal di Paniai, maka mari kita coba cara lain. Logika pemerintah yang bisa kita bongkar. Persis. Paham. Dengan cara ini, Paniai nggak lagi jadi cerita sedih yang berdiri sendiri di bab 2. Dia jadi kayak hantu yang terus muncul di tiap bab. Iya, bisa dibilang gitu. Mengingatkan pembaca tentang taruhan nyata di balik setiap diskusi kebijakan.
Ini mengubah laporan dari kumpulan analisis menjadi satu cerita utuh yang kohesif. Pukulan emosionalnya jadi lebih kuat. Tepat. Laporan ini nggak akan lagi terasa kering kayak laporan akademis, tapi jadi sebuah narasi yang menggugah. Jadi kalau kita rangkum, ada 3 area besar ya untuk penguatan draft ini. Benar. Secara keseluruhan, ini draft yang luar biasa solid. Risetnya dalam banget. Untuk mendorongnya ke level berikutnya, ada 3 saran utama dari kami. Pertama, secara eksplisit tarik benang merah antara impunitas 1 dekade terakhir dengan tantangan HAM di masa depan. Bingkai ini bukan cuma sebagai catatan kegagalan, tapi analisis gimana masa lalu menciptakan masa kini. Kedua, perdalam analisis dengan nambahin lensa psikologi kepemimpinan. Ini buat jawab pertanyaan mengapa di balik keputusan-keputusan kunci, biar nggak berhenti di penjelasan pragmatisme politik aja. Dengan catatan penting, ini digunakan sebagai alat analisis ya, bukan diagnosis. Dan yang terakhir, jangan biarkan kasus Paniai cuma jadi satu bab yang terisolasi. Jadikan ia sebagai jangkar naratif. Sebuah mikrokosmos yang dirajut di sepanjang laporan untuk bikin semua argumen sistemik terasa lebih konkret, membumi dan kuat secara emosional. Betul. Ini beberapa gagasan dari kami yakin dengan penajaman di 3 area ini, laporan yang udah sangat kuat ini bakal jadi lebih mendesak dan sulit untuk diabaikan. Kirimkan kembali draft berikutnya kalau Anda ingin kami melihatnya lagi.